Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pengajian kita, melanjutkan bab puasa Ramadan yang sebelumnya kita sudah membahas dalil-dalil Al-Qur'annya. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan membahas dalil-dalil sunnah atau al-hadis. Bab pertama adalah bab bayani nashi qauli ta'ala. Bab tentang keterangan nansih atau penggantinya qaulillahi ta'ala, firman-Nya Allah yang maha luhur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Dan atas orang yang mampu pada puasa membayar fidyah. Maksudnya orang yang bisa membayar fidyah boleh tidak puasa lainnya. Nansihnya adalah ini ayat ini mansuh atau diganti. Nansihnya biqaulihi dengan firman-Nya Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ayat Al-Baqarah ayat 185. Faman maka barang siapa syahida yang menyaksikan dia minkum dari kalian orang iman asy-syahra pada Ramadan, menyaksikan ini bisa melihat langsung bulan dan sebagainya, atau dia mendapat kabar, mendapat berita bahwa besok Ramadan, maka dia wajib berpuasa, tidak bisa bayar fidyah walaupun dia mampu bayar fidyah. An Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anhu qala berkata Salamah, lama ketika nazalat turun apa hasil ayat ini, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ketika ayat ini turun, kata sahabat Salamah, yaitu atas orang-orang yang mampu pada puasa itu membayar fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin. Nah, karena maka ada man aroda, orang yang menghendaki ayuftira, jika berbuka dia, misalnya tidak puasa, membatalkan puasa atau memang tidak berpuasa, wa yaftadi, dan membayar fidyah dia. Nah, ini. Jadi kayaknya dia ngira sudah saya hari ini tidak usah puasa nih. Ini saya batalkan aja kan tidak ada urusan. Ya boleh-boleh saja, yang penting dia bayar fidyah. Waktu sebelum ayat ini dimansuh ini. Hatta sehingga nazalat turun apa itu ayat alati yang ba'da setelahnya ayat tersebut. Fanan sahot ha, maka mengganti Allah padanya ayat. Jadi diganti ayat orang yang mampu bayar fidyah itu bisa bayar fidyah saja, boleh tidak puasa. Itu diganti dengan ini Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, gitu. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Salamah qala berkata dia, kuna ada kami fi Ramadan di bulan Ramadan ala ahdi Rasulullah, atas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa soma, barang siapa yang menghendaki yang mau soma puasa ia berpuasa, wa man syaa, dan barang siapa yang menghendaki aftara berbuka atau tidak berpuasa, faftadai, maka membayar fidyah dia bi ta'ami, dengan memberi makan miskinan, satu orang miskin. Jadi zaman Nabi dulu gitu. Yang mau puasa ya puasa, enggak ganggu yang enggak puasa gitu. Yang enggak puasa, lah ini silakan, lah ini. Yang penting dia bayar fidyah. Nah ini. Dan ini berjalan terus hatta sehingga sampai unzilat, diturunkan hasil ayat ini, ayat yaitu faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan dari kalian orang iman pada bulan Ramadan, kalau tahu dia ngerti bahwa itu bulan Ramadan, maka dia supaya puasa di bulan itu. Rawi Muslim kitab Siyam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, beda lagi dengan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, ayat tentang dan orang-orang yang mampu bayar fidyah terhadap puasa itu, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Kalau berkata Ibnu Abbas, kanan ada apa ayat itu rukhsatan, kemurahan, rukhsah atau keringanan lain, dispensasi lainnya. Tapi tidak semua orang
Bukan semua orang yang mau nggak puasa silakan, nggak puasa, siapa yang nggak mau ya silakan, bukan. Tapi lisaikhil kabir, bagi orang tua yang sangat tua, laki-laki tua yang sangat tua, wal mar'atal kabirah, dan perempuan tua yang sangat tua. Sudah manulah gitu. Wahuma, dan keduanya, baik kakek atau nenek atau orang yang laki atau perempuan yang sudah sangat tua tadi, yutiko nih menguat-nguatkan dia asyam pada puasa. Ayuftira jika membatalkan atau berbuka dia tidak kuat maksudnya. Wayuta'ima, dan memberi makan dia makana sebagai gantinya kula yaumin, tiap-tiap hari, miskinan pada satu orang miskin. Ini begitu juga wal hubla, dan orang yang hamil, wal murdi'i, dan orang yang menyusui. Kapan boleh juga membayar fidyah? Ini iza khaufata, jika khawatir keduanya, baik ibu hamil maupun ibu yang menyusui. Jadi menurut Ibnu Abbas ayat itu memang dispensasi atau keringanan gitu, tapi tidak untuk semua orang, hanya orang tertentu, yaitu orang yang sudah menula sangat tua, dia menguatkan puasa tapi akhirnya tidak kuat, boleh dibayar bayar fidyah saja. Atau ibu yang menyusui atau ibu hamil juga begitu, kalau dia mengkhawatirkan kandungannya atau anaknya. Kalau soal mengkhawatirkan, semua orang mengkhawatirkan, maksudnya mengkhawatirkan ini dia itu setelah puasa itu terasa tidak enak gitu. Kalau anak bayinya mungkin jadi sakit atau bagaimana, menyusu pada orang tuanya, atau kalau dia hamil itu mungkin ya perutnya jadi mules atau goncang atau gimana ya kan. Ini berarti dia akhirnya khawatir nanti terjadi apa-apa dengan anak saya ini gitu. Nah, orang seperti itu yang boleh bayar fidyah, tidak usah dibayar puasanya, cukup dengan bayar fidyah. Nah ini nah ini. Tapi kalau puasa dia hamil tapi aman-aman saja ya bukan harus tidak puasa cukup bayar fidyah, bukan, tapi apabila memang keadaannya membahayakan atau mengkhawatirkan. Gitu juga menyusui tadi, apabila membahayakan atau mengkhawatirkan. Kalau tidak, lebih baik puasa, lebih baik berpuasa. Ini bab mubda'i, permulaannya fardis siyam, wajibnya puasa. Ini an Ikrimah Ibni Abbas, dari Ikrimah dan dari Ibni Abbas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketika ayat ini turun, orang iman diwajibkan atas kalian berpuasa seperti puasanya seperti diwajibkan puasa tersebut atas orang-orang sebelum kalian. Fakanan nas, maka ada manusia ala hadin Nabi, atas zaman Nabi, kata Ibni Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sallau, ini salat mereka al-atamah. Salat atamah itu isya. Ini isya, salat isya. Haruma, maka diharamkan alaihim, atas mereka at'amu, makanan, wasyarbu, dan minuman. Nah ini wanisa, dan perempuan, maksudnya istri. Jadi setelah salat isya, maka makan minum jadi haram, tak boleh lagi. Sedikit tak boleh, apalagi banyak. Nyicip tidak boleh, kecuali ya dibuang, ya kan. Cicip itu sekedar dicicip, bukan ditelan. Nah ini dan perempuan, artinya istri tidak boleh digauli. Nah ini kalau sudah salat isya. Sebelum salat isya boleh. Nah ini dari maghrib sampai salat isya. Nah ini, nah karena waktunya sangat sempit, ini jadi dilema, ya kan. Makan dulu apa istri dulu, ini kan gitu. Atau makan sambil menggauli istri gitu. Jadi bisa kacau itu kan gitu. Kena sambal gitu nanti. Nah ini. Jadi karena waktunya sempit, akhirnya ada yang melanggar gitu. Wasomu, dan berpuasa mereka ila qabilati, pada hari depannya atau besoknya. Jadi sudah mulai puasa dia, habis sisa itu sudah mulai puasa. Nah ini. Fakhtana, maka mengkhianat siapa rajul, seorang laki-laki, nafsa pada dirinya. Jadi dia sudah tahu rajul itu, seseorang itu sudah ngerti dia bahwa sudah tidak boleh lagi makan minum dan hubungan suami istri. Kalau makan minum itu berhenti stop itu masih kuat ya, tidak masalah lah ini. Nah ini tidak bisa berhubungan dengan istrinya malam itu ini yang jadi masalah ini. Akhirnya dia mengkhianati, maksudnya dia melanggar itu. Fajama, maka menjima dia imrata, pada istrinya. Dan sungguh setelah sholat dia al-isya, pada sholat isya. Walam, dan belum yuftir, berbuka mereka, padahal belum waktunya buka. Kalau sudah buka ya boleh. Nah, kan mau buka masih lama, malam sampai pagi, sampai siang, sampai sore, maghrib, baru boleh buka lah ini. Jadi waktu sudah lewat, buka waktunya masih lama. Jadi saat larangan, saat berpuasa gitu.
Padahal itu malamnya itu. Dulu seperti itu, malamnya tidak boleh lah ini. Makan minum sudah tidak boleh, hubungan suami istri juga tidak boleh. Akhirnya farada maka menghendaki siapa Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia perkasa lagi Maha Agung, ayat jalla jika menjadikan dia Allah zalika demikian itu yusran kemudahan. Liman bagi orang bagi yang sisa, maksudnya seperti kita zaman orang-orang yang akhir ini. Ini generasi berikutnya. Generasi awal pun sempat ini ya, mengalami yang perubahan ini, tapi dia juga sempat mengalami ini zaman puasa yang sulit itu ya, malam sudah tidak boleh makan minum dan tidak boleh hubungan suami istri. Waruh sotan dan menjadi rukhsah keringanan atau dispensasi, manfaatan dan menjadi kemanfaatan. Nah ini jadi manfaat malamnya ya bisa dimanfaatkan. Faqala maka berkata Ibni Abbas ini subhanahu maha suci Allah. Alim Allah mengetahui siapa annakum sungguhnya kalian kuntum ada kalian takhtanuna telah mengkhianati kalian amsakum pada diri kalian. Ini al-ayah bersambung ayatnya. Jadi Allah tahu bahwa kalian telah mengkhianati diri kalian, maksudnya Allah tahu bahwa kalian itu menjima istri itu adalah perbuatan pelanggaran. Ini padahal itu saatnya kalian sudah mulai puasa atau tidak, belum boleh ini melakukan hubungan suami istri. Akhirnya diberi keringanan, saja diberi keringanan. Ini dan itu waktu itu tidak dianggap salah atau harus tobat bagaimana ya, tidak. Lah ini jadi masa transisi untuk perubahan dari masa sebelumnya. Lah ini diawali dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tidak boleh hubungan suami istri, ada yang hubungan suami istri. Ini wakanan ada siapa haza ini ayat mimma termasuk apa-apa nafa yang telah memberi manfaat siapa Allah bihi dengannya ayat anas pada manusia. Warokhasa dan beri keringanan dispensasi dia Allah lahum pada mereka manusia, wayasaro dan memberi kemudahan dia Allah. Nah, ini jadi Allah saja prinsipnya kalau bisa dimudahkan ya jangan dipersulit. Nah, ini jangan seperti orang-orang di luar sana ini, kalau bisa dipersulit kenapa dibikin mudah katanya gitu. Abu Daud Kitab Siyam. Bab fadil syahri Ramadan, bab tentang kefardolan keutamaan bulan Ramadan. An Ibni Abi Anas, dari anak laki-lakinya Abi Anas, Anas sungguhnya bapaknya Ibni Abi Anas yaitu Abi Anas. Kenapa hadasau bercerita bapaknya padanya Ibni Abi Anas. Anas sungguhnya bapaknya Ibni Abi Anas Sami'a mendengar di Abu Hurairah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda, kata Abu Hurairah. Kata Nabi gini, izaka ketika ada siap apa Ramadan, bulan Ramadan, futihat maka dibukakan abwabul rahmah, beberapa pintu rahmat, wa wulikat dan dikunci abwabu jahannam, beberapa pintunya neraka jahanam, wal sulsilat dan dibelenggu dirantai syayatin, setan-setan diikat dirantai. Ini mungkin pemirsa sekalian pun mengalami ya. Kita di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan tuh terasa ada bedanya, ringannya di badan kita itu ketika kita mau ibadah. Di bulan ini Ramadan itu akan lebih ringan. Misalnya kita dibangunkan sahur, bangun waktunya sholat atau apa, itu akan lebih ringan kita. Tapi kalau di luar Ramadan lebih berat ini lebih berat karena di luar Ramadan itu setan yang belara itu, setan itu ngikat megangi kita, ini kita dibuatnya sulit lah ini untuk ibadah itu. Nah di bulan Ramadan mereka diikat, tinggal kita kalau memang ada kesemangatan jadi semangat itu enteng kayak ini. Jadi kadang-kadang seperti misalnya di Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran, ada yang bisa sekali, ada yang bisa 2 kali, ada yang berkali-kali, dan ada yang banyak ya kan, ada yang sangat banyak. Itu coba di luar Ramadan, masya Allah, sekali aja sulit ini, apalagi lebih dari 1 kali. Kadang-kadang malah di luar Ramadan bisa berkali-kali, di luar Ramadan sepanjang tahun 11 bulan itu loh. Kan 12 bulan ya, 1 bulannya Ramadan, 11 bulannya itu di luar Ramadan. Kadang-kadang tidak khatam ini. Karena apa? Kita terhalang terus lah ini, macam-macam. Kalau dibilang kita sibuk 100% ya enggak juga lah ini kan. Tapi itulah karena setan pandai mengalihkan perhatian kita, kerjaan, capek, istirahat, urusan ini, kesenangan segala macam, akhirnya kita mau baca Quran saja sulit ini. Tapi Ramadan insya Allah lebih ringan.
Nah, adapun ya di luar Ramadan ada orang yang masih sulit ibadahnya, berat ibadahnya, terus di bulan Ramadan juga masih sulit, masih berat ibadahnya lah ini. Nah, ini barangkali orang ini belum terjamah oleh hidayahnya Allah lah ini. Lah ini tidak ada perbedaannya, sama saja ya gitu. Nah, ini. Akan supaya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berhidayah pada kita, memberi kekuatan, kefahaman sehingga di bulan Ramadan kita diberi keringanan dan selanjutnya pun kita diberi keringanan dalam beribadah. An Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, izakan ketika ada apa awalul lailatin, awalnya malam min syahr Ramadan, di bulan Ramadan, sufidat maka dibelenggu apa setan, wa marodatul jinni, dan belara atau gentayangannya jin, termasuk jin yang gentayangan yang suka ganggu. Wa gulikot, dan dikunci apa abu nar, beberapa pintunya neraka. Falam yuftah, maka tidak dibuka minha darinya pintu neraka, babun, satu pintu pun, ditutup betul. Wa futihat, dan dibuka apa abu jannah, beberapa pintunya surga. Falam yughlaq, maka tidak dikunci minha darinya pintu surga, babun, satu pintu pun. Wa yunadi, dan memanggil, siapa munadi, orang yang memanggil itu malaikat. Ya bagiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, orang yang mencari pahala lah ini. Aqbil, menghadaplah kalian. Lah ini, orang yang cari pahala, sekarang waktunya. Lah ini apa? Cancut tali wondo, sekaranglah waktunya kalian ini apa, mengencangkan ikat pinggang. Sekarang ya waktunya kalian ini apa, fastabiqul khairat. Lah ini ini menyingsingkan dengan baju. Lah ini bahasa daerah kami itu ya, sing-singkan lengan baju kalau kamu mau maju. Lah itu sing-singkan lengan baju, bajunya dising-singkan gini. Kalau mau maju itu bukan maju, tapi mau maju itu makan. Kalau mau makan, lengan bajunya dising-singkan. Ini Ramadan ini, ayo siapa yang mau cari pahala silakan, inilah waktunya. Ini diumumkan begitu. Kemudian waya bagi syarri, wahai orang yang mencari kejelekan, orang yang biasa berbuat pelanggaran, orang-orang yang biasa berbuat maksiat. Ini aqsir, memperpendeklah, berhentilah berbuat jelek ini. Lah ini. Nah ini, berhentilah. Nah, karena kenapa harus berhenti ini? Bukan hanya sekedar Muhammad Ramadan nanti baru lanjutkan, bukan. Karena di bulan Ramadan ini ya, amalan kebaikan itu dilipatkan lebih dari di bulan-bulan biasa. Di bulan biasa aja udah dilipatkan. Ada yang dilipatkan 10, ada yang dilipatkan sampai 700, ada yang dilipatkan sampai berapa, itu terserah Allah, tergantung orangnya. Ini karena tiap orang kelipatannya tidak sama, tergantung orang itu, ilmu, kefahaman, khusyuk, tumaninanya itu menentukan kelipatan pahala yang dia dapat. Nah, di Ramadan dilipatkan 10 kali lipat lagi. Nah, ini dari dia orang-orang masing-masing mereka itu. Nah, untuk kejelekan di luar Ramadan tidak dilipatkan. Nah, tapi di bulan Ramadan ini itu dilipatkan. Maka kalau mau berbuat jelek itu stop, berhenti. Kamu kena dosa double nanti. Nah, ini. Walillah, dan bagi Allah utaqa'u, memerdekakan minan nar, dari neraka. Jadi haknya Allah memerdekakan seorang dari neraka. Nah, ini artinya ada orang di hari Ramadan saja, hari pertama Ramadan saja sudah oleh Allah dianggap orang yang sudah selamat dari neraka. Seandainya dia mati itu mesti masuk surga, tidak akan masuk neraka. Ada yang di hari kedua baru dapat status itu. Ada hari ketiga, ada yang di hari terakhir ini baru dapat status ini, kamu selamat dari neraka. Selamat ya, kamu selamat dari neraka, tidak akan masuk neraka ini. Seandainya dia mati waktu itu ya selamat betul, tidak akan masuk neraka ini. Ini ada yang sudah hari terakhir masih belum dapat. Habis Ramadan masih belum dapat. Ini orang yang rugi ini. Nah, ini masih belum dapat pengampunan itu. Ini. Nah, mungkin ada yang sudah dapat di hari keberapa gitu ya, hari terakhir atau hari awal, hari tengah dan sebagainya. Hari dimerdekakan dia dari ini, haknya Allah itu, siapa yang diberi haknya. Oh, ini orang ini pantas diberi hak ini selamat dari neraka ini. Seandainya dia memang betul meninggal mati, maka dia betul-betul selamat. Nah, dilalah kita oleh Allah masih diberi umur yang panjang ya kan. Besok-besoknya, dan ini mulai bulan Syawal, ini bulan-bulan selanjutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ini bulan Muharram, Syawal dan selanjutnya, banyak lagi kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Akhirnya status itu hilang lagi gitu. Status itu hilang lagi, sehingga kamu ya kalau mati mesti masuk neraka dulu, baru nanti masuk surga, karena ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Nanti nunggu Ramadan yang akan datang lagi lah ini. Ada yang dengan kekhusyuk tumaninanya akhirnya dia dapat lagi ini status selamat dari neraka itu. Dan itu Allah yang memilih siapa yang dianggap pantas mendapat hak keselamatan dari neraka itu.
Anas bin Malik qala berkata Anas, dakhala masuk apa Ramadan bulan Ramadan. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sungguhnya hadza syahra ini bulan ini qad sungguh hadarakum telah datang pada kalian. Wa fi dan di dalamnya bulan Lailatul Khair ada malam yang baik. Bukan malam yang baik, malam khairun yang lebih baik. Min daripada alfi syahrin 1000 bulan. Nah, bulan Ramadan sudah datang, di mana dalam Ramadan ini ada satu malam yang nilai itu lebih baik daripada satu bulan. Nah ini, man hurimaha barang siapa yang dihalang-halangi padanya satu malam yang lebih baik daripada satu bulan itu, faqad maka sungguh hurima telah dihalang-halangi dia khairu pada kebaikan, kullahu semuanya kebaikan. Jadi seandainya di malam yang mestinya dia dapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu dia kok tidak bisa, entah capek, entah kerja, entah sibuk, entah lupa, entah ini apa ada masalah, entah ketiduran, entah ini apa belum siap mental, entah ini apa kekenyangan ya kan, entah apa sehingga akhirnya tidak bisa mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan itu. Berarti orang itu telah dihalang-halangi kata Nabi dari semua kebaikan. Wala dan tidak yuhramu dihalang-halangi khairuha pada kebaikannya illa kecuali mahrumun orang yang dihalangi. Jadi tidak ada orang yang dihalangi dari mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu malam Lailatul Qadar itu kecuali memang orang-orang yang memang dihalang-halangi oleh Allah. Jadi memang dia diqadar oleh Allah terhalang untuk mendapatkan pahala itu. Jadi ada orang ya di malam Lailatul Qadar bukan beribadah ya gitu. Sianglah sudah tidak puasa ya kan gitu. Malamnya sibuk berjudi, malamnya sibuk maksiat dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Maka kita siapkan ilmu, siapkan mental ya kan. Siapkan ini apa kalau memang perlu perbekalan ya siapkan lah ini. Jadi orang yang pandai itu saatnya dia panen raya ya dia panen. Ini jangan sampai saatnya panen dia tidak panen. Padahal dia sudah bekerja, sudah berusaha ibarat petani dari merumput, dari menyiapkan bibit, dari mencangkul, dari menyiapkan tanah ya, menyiapkan ini apa penyemaian segala macam. Wah, pekerjaannya begitu berat dan panjang. Tinggal manen tuh loh. Tinggal manen tuh tidak dipanen sehingga hangus atau habis atau terbakar atau dimakan hama dan sebagainya. Alangkah ruginya. Begitulah gambarannya kita selama ini di sepanjang tahun itu ibaratnya kita sudah beribadah tapi saat panennya, panen rayanya. Nah ini sama-sama kita ibaratnya mencari pahala di bulan-bulan biasa, di malam Lailatul Qadar itu saat kita panen pahala. Kok kita ambil, tidak kita raih, tidak kita cari, tidak kita kejar. Waduh, berarti kita sama dengan oleh Allah dihalang-halangi dari semua kebaikan. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah kalau berkata Abi Hurairah Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam, semua amalan anak Adam, kita ini anak cucu Adam, kenapa yudha'afa akan dilipat gandakan hasanatan satu kebaikan bi asyri dengan 10 amsal ya misalnya kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan jadi 10 kebaikan. Ila sampai sabai mi'ati 700 di'afin lipatan. Bahkan ila masyaallah sampai pada apa-apa yang Allah kehendaki." Lah ini mau dilipatkan tadi 700 bisa 7.000 atau 7 juta, 7 kali lipat. 7 misalnya dia sholat gitu ya. Pahalanya itu bisa jadi 10 minimal itu. Bisa satu kali sholat itu seperti dia mengerjakan 700 kali, kan bisa seperti dia mengerjakan 7.000 kali. Itu terserah Allah, terserah Allah. Lain orang beda-beda. Dan satu orang pun dia akan beda-beda juga karena kita kan saatnya kita betul-betul khusyuk dan tumaninah kan gitu. Kadang-kadang saatnya kita kurang khusyuk, kurang tumaninah dan faktor-faktor lainnya kan gitu. Apalagi lain orang itu tentu beda-beda lah ini. Dia akan mendapatkan pahala kelipatannya. Sedangkan Yaqulu berfirman siapa Allah, illa shaum kecuali puasa. Jadi untuk amalan lain itu dilipatkan modelnya seperti itu, kecuali puasa kata Allah. Karena fa inna maka sungguhnya puasa itu li untukku kata Allah. Ini wala dan aku ajizi akan membalas aku bihi dengannya puasa. Ini dengannya puasa sebab dia puasa itu. Jadi puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri akan membalas sebab dia berpuasa itu. Karena ya da'au meninggalkan dia orang syahwatah pada syahwatnya. Nah, maka kita saat puasa itu menghilangkan syahwat, tidak boleh hubungan suami istri, bahkan membayangkannya pun dihindari. Lah ini tidak hubungan suami istri tapi ini apa? Ya bicara-bicara hal-hal yang tidak pantas, porno dan sebagainya tidak boleh ini mengurangi ini apa
ke kehusukan atau nilai pahala kita. Ibarat kita itu makan minum tidak boleh, tapi sengaja kita taruh masakan di depan muka kita dengan asap-asapnya itu ya, terus kita isap nasi, kita isap sambal, kita isap ikan asin, setelah digoreng kita isap. Nah, itu mengurangi pahala itu, walaupun tidak dimakan. Mengurangi pahala ini. Mengurangi pahala. Pertama isap asapnya, lama-lama dipenjelkan di hidungnya atau di mulutnya. Tidak dimakan, cuman di gitu kan. Gimana orang ini kan? Cuman disuruh nahan sebentar aja sampai segitunya nih. Nah, begitu juga omongan sama istri tadi. Lah ini tidak dilakukan, tidak juga mengarah atau mendekat ke arah seperti itu. Nah, maka karena Allah puasa itu untukku itu, dan Allah sendiri akan membalas itu karena dia sudah berani meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dan makanannya, padahal halal, makanannya ada, perutnya lapar, kurang apa lagi ya, nunggu apa lagi? Tahan dia tinggalkan, karena dia meninggalkan min ajli, karena arahku, karena dia tahu ini puasa, ini perintah Allah, maka dia berani meninggalkan makan minum dan syahwatnya. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kesenangan. Pertama, farhatun, satu kesenangan, inda fitri, ketika berbukanya. Saat buka itu, apalagi saat buka itu ya sekeluarga kumpul semua kan gitu. Apa yang mau dimakan ada semua, itu waduh, itu senangnya luar biasa itu. Ini tidak ada apa-apa pun, cuman ada nasi kan gitu kan, sayur kan gitu, ada sambal kan gitu, lauknya tempe goreng gitu ya. Wah, sudah nikmat sekali, kan perutnya lapar kan gitu, ada makan sedap sekali. Malah gitu kita tidak pusing kalau makan itu pilihannya nggak banyak, nggak pusing. Yang pusing itu ya banyak pilihan, yang mau ini makan dulu ini es aja ada 30 macam, segala macam bentuk es ini lauk ada berapa puluh macam, ayam dimasak ini, ada dimasak ini, dipanggang, digoreng, direbus, dipindang, di ini daging juga gitu, dipindang, digoreng, direbus, di tapes, di apa, macam-macam. Pusing malah makannya itu. Banyak pilihan gitu. Coba kalau cuma satu macam ya kan, ibarat nasi bungkus dikasih sebungkus sewang ya kan, satu orang satu, ya sudah, khusus tidak perlu toleh-toleh, karena sama, semua orang dapat nasi bungkus, ya sudah, santai nih. Yang pusing itu meja hidangan gitu kan, melihat di meja orang tuh ada apa di meja orang lain gitu, malah bingung lah ini gitu. Yang jelas saat buka itu kita senang. Saat buka kita senang. Nah, ini rezeki apapun yang diberi oleh Allah pasti kita senang. Apalagi rezekinya diberi oleh Allah banyak tadi. Wa farhatun, dan satu kesenangan lagi inda liqa'i rabbi, ketika dia ketemu Tuhannya. Nah ini. Nah, jadi kita nanti ketika ketemu Allah itu, karena dulu kita di dunia itu dulu berpuasa, apalagi kita orang iman ya mesti puasa. Itu ada kesenangan yang luar biasa ketika ketemu Allah, karena dulu itu balasan dari karena dulu kita berpuasa. Ini balasan karena kita dulu berpuasa. Ini. Apa itu? Rahasia. Yang jelas saat ketemu Allah nanti, kalau orang itu selagi hidupnya itu dia berpuasa Ramadan, ini maka nanti dia akan mendapat kesenangan yang luar biasa. Ini. Walau khulufu, dan niscaya bau busuk fami shaim, mulutnya orang yang berpuasa, itu atyabu, lebih wangi indallah, di sisinya Allah nanti, mirrihi, daripada baunya al-miski, minyak wangi, minyak kasturi. Jadi kita puasa itu ternyata bau kita tuh, bau mulut kita tuh bau. Kalau hari biasa kita makan itu ya mulut kita ya mungkin bau juga, mungkin ini. Tapi tidak sebau kita kalau lagi puasa. Jadi kalau saat puasa itu mulut kita tuh bau. Ini karena dari perut ini loh, hawa dari perut ini, jadi mulutnya jadi bau. Nah, walaupun busuk itu, bau busuknya saja nanti di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini artinya saking balasan dari Allah nanti, dari bau busuk itu saja ada balasannya. Dari bau busuk saja ada balasannya. Jangan kepalangan dibusuk-busukkan, ya kan? Itu kita itu sudah berusaha mulut dibersihkan saja tetap busuk. Apalagi sengaja dibusuk-busukkan, sengaja Ramadan sebulan tidak pernah gosok gigi kan gitu, makanannya itu ya makanan yang berbau semua, mengandung bau tinggi kan gitu. Makan pete kan, makan jengkol, ini lalapnya pete, sambalnya sambal jengkol lah, ini pepesnya pepes, ini apa itu yang satu lagi itu ini yang sama kayak jengkol juga itu nemen namanya. Terus tidak mau sikat gigi, sengaja biar pahalanya nanti lebih wangi daripada minyak kasturinya, itu lebih nemen. Salah, cari pahala lain saja. Banyak pahala lain.
Karena kasihan istrinya, kasihan keluarganya, kasihan temannya, apalagi dia guru ya kan, bicara didengar muridnya itu loh. Lah ini mau nutup mulut, nutup hidung ya enggak enak, ya enggak ditutup itu ya bikin enak, bikin mual ya kan gitu. Karena baunya 3 meter udah ke bawah nih. Jadi maksudnya itu saking Allah menghargai orang yang puasa itu, bau mulutnya saja dihargai di sisi Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga keridhaan Allah atasnya Abu Hurairah, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, man barang siapa anfaqo yang infak dia zaujain, dua macam itu ibaratnya itu untuk sabila membutuhkan kendaraan dikasih bensinnya. Sabila perlu mobil, ini nih pakai mobil saya nih, ini apa, ini bensinnya sudah saya isi nih, pakai aja, tidak usah diisi nanti, tidak usah diisi, ini sudah saya isi penuh nih. Nah, ini kalau kotor nanti tidak usah cuci, biar kami nanti balikkan saja, kotor tidak apa-apa, nanti saya cuci sendiri. Syukur-syukur bukan lagi dua macam ini. Nah ini mobilnya, ini bensinnya, ini sopirnya. Nah ini bensin sudah penuh. Ini nih. Nah ini kalau ada perlu apa-apa, ini ada uang sakunya. Wah itu lebih demen lagi ini. Nah, ini. Jadi orang yang sedekah fisabilillah lah ini 2 macam, apalagi 3 macam, apalagi 4 macam kan gitu. Maka dia akan dipanggil dia nanti min abwabil jannah, dari beberapa pintu surga. Jadi bukan pintu satu pintu aja yang manggil kan gitu. Ditunggu satu pintu ini, tidak ada namanya itu, tidak pernah dipanggil ini. Nah ini tidak. Kalau orang yang suka sedekah 2 macam ke atas itu, maka dia nanti akan dipanggil beberapa pintu ini namanya. Ini Ali Sodikin bin Haji Naning lain. Sini dipanggil, pintu sana dipanggil Ali Sodikin bin Haji Naning. Sana dipanggil, waduh, ini. Tidak usah bingung. Nanti bingung, tidak masalah. Kalau dipanggil banyak pintu surga itu tidak usah bingung, ya kan gitu. Malah enak. Nanti bingung gimana? Bodoh kamu. Udah dibilang kalau banyak dipanggil pintu ya malah senang, ini kan gitu. Nah ini, maka nanti usahakan kalau kita sedekah itu ya kalau bisa ya jangan ya butuh semen ya kita kasih semen betul ini kan. Kalau baca dibutuh semen kita kasih semen sama pasir kan gitu, sama ini koralnya sekalian, sama besi sekalian. Nah ini seperti itu. Ini sama seperti ada orang butuh, sudah apa kami lapar Pak, tidak ada yang dimakan. Nah ini belum makan nasi kamu, belum dikasih nasi bener lah ini, lauknya tidak ada, sayurnya nggak ada. Ini jangan begitu, walaupun dikasih nasi ya ngasih ya sedekah ya ngasih mbok yo ya ngasih nasi, dikasih ya sayurnya, dikasih lauknya, syukur kasih sambalnya, kasih buahnya ya gitu. Kasih sayur enggak usah Pak, saya tidak hobi makan sayur lah ini, saya senang lauknya saja, nasi sama lauknya. Saya tidak pakai nasi Pak, saya pakai lauknya saja. Kamu ini pengemis apa lah ini? Ini banyak tanya tingkah ini. Maksudnya orang pasti lebih senang lah kalau dikasih itu ya ibarat makanan ya, nasi ya ada minumnya, misalnya ada makanan ada minumnya. Itu lebih baik daripada ngasih makanan saja atau minuman saja, apalagi ngasih makanan tidak ya kan, ngasih minuman juga tidak, malah ngatai lah ini, ngasih lendak lah ini malah ngatain. Jangan seperti itu. Ya Abdullah, wahai hambanya Allah, hadza ini pintu khair, lebih baik. Ini jadi maksudnya itu sama-sama pintu yang manggil tadi, ini pintu ini saja, pintu saya saja, pintu ini saja, jangan situ, pintu ini saja, berebut gitu. Manggil dia itu loh, berebut lah ini. Wah enak bener ini. Mau masuk surga pintunya manggil dan berebut lah ini kan gitu. Petugasnya manggil, sini aja Pak, lewat sini aja Pak lah ini, sini aja lah ini. Ya Allah ini. Yang sedih itu pintu tidak ada yang manggilnya lah gitu. Tidak terdaftar kan gitu. Lah ini belum terdaftar. Lah ini penghuni gelap ini. Maka kita jadi jangan jadi muslim, jangan jadi orang Islam yang gelap lah ini kan gitu. Harus terdaftar. Jadi kalau terdaftar itu ya ini ada namanya nih, kalau terdaftar ini. Nah, ini. Faman maka barang siapa kana yang ada dia min ahli salat, dari ahli salat. Ahli salat itu maksudnya ahli salat sunnah. Wah, kalau ahli itu sholat sunnah, semua sholat sunnah dikerjakan, atau ada sholat sunnah yang betul-betul dia jaga. Sholat wajib ya tidak usah ditanya. Kalau wajib tidak boleh ditanya, mesti kan gitu. Sholat wajib dikerjakan, tapi dia juga ada sholat sunnah yang dia jaga, atau malah banyak sholat sunnah yang dia jaga. Nah itu berarti termasuk ahli sholat sunnah. Du'ya maka akan dipanggil jamin babis sholat, dari pintu sholat lah ini. Jadi orang yang banyak sholatnya, senang sholatnya, sering sholatnya, menjaga sholat sunnahnya, nanti akan dipanggil lah ini. Ali Sodikin bin Haji Naning lah ini kan. Nah itu rupanya yang manggil itu pintu sholat. Wah berarti kalau
ini dia itu banyak sholat sunnah, nanti akan dipanggil dari pintu itu. Waman dan barang siapa karena yang ada min ahli jihad, dari ahli jihad membela agama lah ini. Orang bela agama itu agama perlu apa? Dia mengada-adakan. Fisara wa dorro, dalam keadaan longgar maupun keadaan berat lah ini. Bukan keadaan longgar saja lah ini. Nah, ini jangan sampai nunggu longgar saja. Saya ini ya, saya ini mohon maaf tidak bisa bantu, tidak bisa ngasih. Sabila butuh apa, saya tidak bisa ngasih karena saya lagi berat ini, keadaan berat. Nanti kalau sudah saya jadi konglomerat, sudah jadi YouTuber, nanti penghasilan saya sudah miliar-miliaran, nanti itu saya semua nanti yang nanggung. Itu kalau memang betul dia jadi YouTuber lah ini kan. Kalau betul subscribe-nya banyak lah gitu. Kalau betul ini apa jam tayangnya tinggi gitu. Kalau enggak ya kapan dia mau sedekah gitu. Jadi kita sedekah itu bisa wa dorro, dalam keadaan longgar maupun keadaan berat atau keadaan sulit lah ini, longgar ataupun keadaan sempit. Yang penting yang seberapa kita bisa sedekahnya. Ini. Nah, ahli jihad ini. Sabila membutuhkan genteng, kita sumbang genteng ini karena gentengnya bocor. Sabila membutuhkan ini keramik, kita sumbang keramik gitu. Sabila membutuhkan ini apa cat, ya kita sumbang cat kan gitu. Tidak jihad itu sabila ini apa masjid bocor lah ini. Memerlukan bantuan memerlukan bantuan. Saya bantu dengan pedang lah ini. Emang apa pedang? Mau mecahi genteng lah ini. Lah ini. Jadi jihad itu bukan semua dengan pedang lah ini. Sabila ini WC-nya ini jebol lah ini. Ya harus dibenari WC-nya ini. Saya bantu dengan pedang. Loh, untuk apa? WC jebol dikasih bantu dengan pedang lah ini. Emang mau menghancurkan WC lah ini. Ini keliru lah ini. Ada saatnya pedang diperlukan. Kalau masjidnya butuh ini apa untuk perbaikan sebagainya, sesuai apa yang dibutuhkan, itu jihad namanya. Jihad itu. Sama kayak bayi. Nah ini guru kami itu ya kalau membuat gambar itu ya jelas betul. Jadi kalau kita jihad itu membela agama itu sesuai kebutuhannya, digambarkan seperti anak bayi waktu baru lahir itu loh. Dia belum butuh jam tangan, belum, tidak perlu. Waduh gimana ini anak bayi ini belum ada jam tangan, tidak usah pusing-pusing, belum perlu lah ini. Ini gimana anak bayi ini belum ada HP zaman sekarang ini. Tidak perlu, dia belum perlu HP, tidak perlu. Ini gimana anak ini? Ini mau sekolahnya, sekolah di mana? Mau bayi belum melihat lah ini, telinganya baru belum dengar lah ini kan. Duduk belum bisa jalan, apalagi lah ini mau dipikirkan sekolahnya. Ini kawinnya kapan? Oh kawin boro-boro mau kawin, hidup belum tentu dia masih hidup, nanti jangan-jangan mati lah ini. Ya seperti itu. Jadi bela sesuai kebutuhan. Ya paling dibutuhkan anak bayi ya popok kan gitu ya. Salin bajunya yang ya sekedarnya itu aja. Tak perlu baju mahal-mahal apa-apa. Nanti diberikan baju mahal-mahal banyak lagi, seukurannya sama. Belum sebulan udah tidak terpakai lagi tuh. Lah ini. Badannya bertumbuh ya kan gitu. Nah, pembelaannya jihadnya lain lagi sudah. Kalau dia sudah lebih besar lagi. Ibarat pampasnya ya. Kalau bayi pampasnya ukurannya ini apa? S ya kan gitu. Begitu dia sudah beranjak lebih besar dikit ya meningkat jadi M lah ini kan. Udah kalau dibelikan S semua sampai sekamar gitu kan, tidak terpakai. Tidak didobelkan aja. Mana gimana mau double satu yang tidak masuk, apalagi didobelkan tambah tidak muat kan gitu. Nah ini itu artinya sesuai kebutuhan. Susunya aja juga beda. Yang kecil ini ya susunya itu ini apa 1, 2, 3 ya. Ya nih. Ini kalau udah bujang lalu sudah rumah tangga susunya lain lagi kan gitu. Iya lain. Seperti itu. Nah maka itu jihad tadi. Jadi jihad. Nah orang yang banyak bela agama itu nanti akan dipanggil, dunia akan dipanggil dia membabil jihad dari pintunya jihad. Ada pintu tulisan jihad dipanggil namanya. Ali Sodikin bin Haji Naning lah ini kan gitu. Wah kalau si alinya ini tadi termasuk orang yang ahli jihad lah ini. Bukan ahli jahat lah ini kan. Kalau jahat ya nanti dipanggil di pintu neraka, pintu jahat namanya gitu. Ini ahli jihad lah ini. Lah ini. Wa man kana ada barang siapa yang ada dia min ahli siyam, dari ahli puasa, orang banyak puasa ini. Puasa wajib tidak usah ditanya. Dia serang puasa sunnah, Senin Kemis ya kan. Ini kadang-kadang bahasa Senin Kemis itu istilah. Senin Kemis itu sama ibarat bahasa yang kembang kempis. Ini. Susah emang Senin Kemis ini.
Lain, tidak begitu. Senin Kemis itu berarti banyak landaknya kan gitu. Maksud Senin Kemis itu puasa hari Senin dan puasa hari Kemis, bukan Senin Kemis kembang kempis, kadang puasa kadang tidak banyak langgaknya, bukan gitu. Lain. Sedang puasa banyak puasa nanti akan dipanggil dia, akan dipanggil dia min babir royan, dari pintu royan. Wa man kana barang siapa yang ada dia min ahli sedekah, dari ahli sedekah, banyak sedekah, dia uduknya akan dipanggil dia min babis sedekah, dari pintu sedekah. Faqala, maka berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar sekaligus mertuanya Nabi, bi abi anta wa ummi, dengan bapakku engkau Nabi, wa ummi dan ibuku. Jadi kalimat penghormatan itu. Wahai Rasulullah, engkau seperti bapak dan ibuku. Nah, ini. Jadi engkau itu seperti bapak dan ibuku, padahal engkau tuh mantuku ya kan gitu. Kau tuh mantuku ini. Mantuku. Nah, ini. Man adik saya, man. Tuku itu bahasa Jawa beli ini. Mantuku sapi ya ini. Ini ada orang yang tidak seneng dengan mantunya, dia manggil mantuku sapi katanya. Kalau saya enggak, man itu adik saya, man tuku sapi, adik saya Usman beli sapi ya gitu. Ada orang yang enggak senang mantunya bilang mantuku sapi katanya gitu. Mantuku sapi. Jadi padahal mantunya itu orang, dibilangnya sapi gitu. Nah, ini. Nah, orang yang banyak. Kemudian Abu Bakar bertanya, ini mertua Nabi nih. Wahai Nabi, ya Rasulullah, engkau adalah seperti bapak dan ibuku. Alaman tidak ada atas orang dunia yang dipanggil mintil kal abu dari demikian itu beberapa pintu, amin daruratin dari berat. Nah, fahal maka adakah yud'a dipanggil siapa ada seorang mintil kal abu dari demikian itu beberapa pintu, kuliha semuanya pintu. Kalau bersabda Nabi, na'am ya, warju dan mengharapkan aku antakun jika ada engkau minhum termasuk mereka golongan yang itu. Jadi kata Abu Bakar, ini apa ndak berat nanti kalau dipanggil dari banyak pintu? Lain ya ndaklah berat Abu Bakar, tidak berat. Terus apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu tadi, semua pintu malah manggilnya? Iya, akan ada orang seperti itu dipanggil dari semua pintu surga memanggil. Dan aku berharap engkau pun bapak mertua yang terhormat ya akan dipanggil oleh Allah dari banyak pintu tadi. Lah ini. Dan itu kebanggaan tersendiri dipanggil dari banyak pintu di surga. An Sahal bin Sa'din, sahabat Nabi, Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, inna sungguhnya fil jannah dalam surga baban ada pintu. Yaqulu dikatakan au baginya pintu ar-royan. Di surga itu ada pintu namanya royan. Yuda akan dipanggil yaumul qiyamah pada hari kiamat. Yukalu dikatakan aina shaimun, di mana orang yang puasa? Ayo, mana orang yang puasa? Kumpul sini. Faman maka barang siapa kana yang ada di orang minas shaimin, tergolong dari orang yang banyak puasa, ahli puasa, dakhalau maka masuk dia orang kepadanya pintu. Waman dan barang siapa dakhalau masuk dia orang kepadanya pintu, lam yazma maka tidak akan haus di abadan selamanya. Jadi sudah masuk situ tidak akan haus. Bukan hanya tidak haus, ya tidak lapar, bukan hanya sekedar tidak happy, malah happy, bahagia. Namanya masuk surga ya. Surga bukan hanya minuman, makanan komplit, semua yang bisa dimakan ada. Ada yang tidak dimakan tapi enak gitu. Tidak dimakan tapi enak. Apa itu? Ya kamu sendiri tahu. Jadi makanan bisa dimakan, ada yang bukan makanan tapi enak. Udah masuk surga pasti happy, pasti senang. Rawabin Ibnu Majah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum sesungguhnya Tuhan kalian kata Nabi yaqulu berfirman Allah. Kullu hasanatin setiap kebaikan bi asyri akan dilipatkan jadi 10 amsalnya semisalnya satu kebaikan dilipatkan 10. Bahkan ila sabimiatin sampai 700 di'fin lipatan. Wasam adapun atau sedangkan puasa itu li untukku kata Allah. Wa dan aku ajisi akan membalas sendiri aku Allah dengannya puasa. As-saumu adapun puasa itu junatun tameng seperti tameng kata Allah. Tameng minanar dari neraka. Jadi menghalangi orang masuk neraka itu puasa itu. Ini puasa Ramadan ditambah lagi puasa-puasa sunnah itu akan menghalangi dari neraka, semakin menjauhkan dia dari neraka. Walau khulfun dan niscaya bau busuk fami shaimi orang yang berpuasa, mulutnya orang yang berpuasa itu. Ini bau busuk beneran, bukannya mulutnya suka ngomong jelek itu, bau mulutnya ini busuk suka ngomong kotor, ngomong jelek, ngomongi orang tidak baik, itu bukan disebut itu. Bau busuk itu memang bau
ini ya, bau bener. Bau bener itu maksudnya tidak enak di hidung gitu. Itu bau ini. Nah, bagi orang puasa walaupun mulutnya bau itu tadi, ini indallah di sisi Allah itu apa? Atyabu, lebih wangi indallah di sisi Allah minar rihil miski, daripada baunya, daripada aromanya minyak kasturi. Waktu zaman Nabi minyak yang paling wangi itu kasturi itu. Kalau sekarang tidak tahu kas apa ini. Pokoknya minyak yang paling wangi dia. Kalah lah ini bau minyak kasturi itu dengan bau mulutnya ahli surga. Jadi ahli surga nanti yang banyak puasa nanti, mulut bau wangi bener. Tolong ini saya diberi bau ini. Jadi yang ahli puasa itu nanti orang yang sambil kita ngobrol nih. Misalnya kalau ibarat saya itu ahli puasa ya, saya ngobrol tuh hawanya itu loh. Orang yang sambil dengarkan itu ya, dihirup lah ini hawa omongan saya itu loh lah ini. Karena dulu saya ahli puasa misalnya kan, nanti di surganya itu ini orang yang dengar orang itu dihirup omongan saya itu, alangkah wanginya lah ini kan, hawa bapak ini kan. Hebat bapak ini lah ini, diisap itu. Jadi yang tidak main itu dari jauh dekat ini, tolong saya dihai kan, minta dihai lah ini. Jadi ya ada keberatan lah ini kan, dia minta dihai kita hai gitu kan. Akhirnya ya, waduh terima kasih banyak saya sudah dihai kan gitu. Karena wangi sekali ya, waduh seger lah ini. Ibarat ngantuk-ngantuk dihai oleh ahli puasa waktu dulu dunianya itu, menghisap aroma itu, alangkah segarnya, nikmat sekali, masya Allah lah ini. Apa tidak bangga kita di sana itu, hawa kita itu di apa, disenangi orang lain. Kalau sekarang ini kita lewat kita ngomong itu orang begini ini, kecil hati kita jadi. Nah ini tunggu nanti di surga kan gitu, sabar ya. Nah ini wainan sungguhnya jahila apa wain, dan jika jahila berbuat bodoh. Nah, Palembang bahasanya jahil bodoh maksudnya. Ala ahadikum, atas salah satu kalian, siapa yang berbuat bodoh, berbuat jahilun orang yang bodoh. Nah, ini masa orang berbuat bodoh orang pintar berbuatnya pintar. Kalau berbuat jahil pasti orang jahil kan gitu. Berbuat bodoh mesti orang bodoh. Nah, kalau kalian dibodohi atau dibuati jahil oleh orang yang bodoh lah ini, misalnya diganggu, dikatai, diajak berantem kan gitu. Diajak berantem, kita lagi puasa loh, diajak berantem. Ngapain orang ini mau ngajak berantem ini? Lah ini, kita lagi puasa lemes-lemes semua diajak berantem. Diajak bertengkar. Lah ini, ya adab gitu. Ayo kita bertengkar nih. Ini beradu argumennya. Apa orang lagi puasa, enaklah zikir, masih mending malah enaklah tidur ini daripada ini apa berantem lah ini. Wah, lah ini. Nah, kalau kamu diajaki berantem oleh orang jahil tadi, wawad, dan dia salah satu kalian itu shaim sedang puasa, kalau kamu lagi puasa diajak orang berantem, falyakul, maka hendaklah berkata kalian, ini shaimun, saya orang yang puasa. Ayo berantem, saya lagi puasa. Ayo berantem, saya lagi puasa. Oh, maksudmu setelah kamu buka nanti baru kita berantem. Ini shaimun, aku lagi puasa. Gila kawan katanya. Diajak berantem alasan tak mau alasan puasa, diajak berantem tak mau alasan puasa itu. Pusing hadapi orang gila. Sudah akhirnya tak jadi dia. Coba kalau ini dia ngadapi berantem ini kita omongkan itu. Tunggu nanti sore lagi. Oh, ditunggunya bener lah ini. Jadi berantem bener. Mestinya kita sholat tarawih kan, malah jadi urung lantak ngeladeni orang gila yang ngajak berantem tadi. Nanti kita bilang saya lagi puasa. Jadi maksudnya sudah buka. Tidak, saya lagi puasa. Jadi besok apa? Tidak, saya lagi puasa. Habis lebaran apa? Lah ini. Tidak, saya lagi puasa. Nah, gila orang ini. Jawaban cuma satu macam itu aja. Nah, ini. Maksudnya dihindari. Dihindari. Kalau misalnya berantem apa kita? Jangan, sama yang lain aja lah. Ini. Sama yang lain aja. Saya tidak hobi berantem. Kalau diajak makan hobi gitu. Berantem apa kita? Jangan, yang lain saja. Yang lain tuh ada yang hobi tuh. Itu nah, cocok kamu kalau sama-sama hobi berantemnya ini. Ini. Bab wujubi, wajibnya shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Liru'yatil hilal, karena melihat tanggal. Tanggal 1 maksudnya Ramadan. Wal fitri, dan wajibnya hari raya. Ternyata hari raya wajib. Iya. Jadi tanggal 1 Ramadan kita wajib puasa. Begitu juga hari raya ternyata wajib. Berarti kalau saya tidak lebaran bagaimana? Bukan lebaran itu maksudnya, hari raya ini maksudnya wajibnya berbuka sini. Hari Idul Fitri wajib kita berbuka, artinya wajib kita stop puasa, tidak boleh lanjut puasa. Waduh, saya baru insaf ini. Lah ini gimana? Tanggung lebaran mau saya puasa aja. Jangan.
Pokoknya kalau sudah tanggal 1 ini Syawal lah ini wajib berbuka, stop puasanya lah ini. Liru'yatil hilal, karena melihat tanggal. Jadi begitu melihat tanggal 1 Ramadan kita harus puasa walaupun belum siap hari itu puasa. Walaupun belum siap apa yang untuk sahurnya apa, belum siap bukanya apa. Pokoknya kalau sudah 1 Ramadan kita harus puasa. Masak supermie atau masak Indomie jadi tidak masalah lah ini. Masak mie kan, kasihkan temannya, kita pesan nasi bungkus gitu. Lain. Karena gampang, GoFood apa-apa ya, walaupun kita tidak masak banyak yang jualan. Ramadan ini diladeni nanti. Beli makan untuk sahur itu banyak nanti yang ladeni. Begitu juga sudah puasa berapa hari, 28 hari, 29 hari, tahu-tahu malam ini sudah terlihat bulan tanggal 1. Ya berarti besok harus lebaran. Waduh, belum motong ayam ini. Belum ada ketupat. Tidak masalah lah ini. Beli aja nanti. Atau sudah kita makan ketupat di rumah tetangga aja. Lah ini kan gitu. Di rumahnya belum ada. Nah, siapa yang sudah masak ketupat? Kami sudah. Sudah, kami sanjo saja lebaran ya gitu. Tidak repot jadi. Wa anau, dan bahwasanya izahum ketika dibendungkan fi awalihi di dalam awalnya, akhiri atau akhirnya, awal malam, akhir malam ya, atau awal malam ya mulai dari asar itu kadang-kadang karena mendung kita ngelihat ke atas itu kan terhalang oleh awan. Nah, ini. Kalau tidak ada awan tuh penglihatan ke atas tuh jelas, tapi kalau ada awan terhalang namanya. Kadang awalnya, kadang akhirnya terhalangnya. Awal belum terlihat, akhir juga tertutupi mendung lah ini, sehingga tidak terlihat. Padahal hari ini sudah 29 ini apa? Sya'ban. Nah ini gitu. Lah ini. Kalau sudah malam ini terlihat berarti besok harus puasa. Lah ini. Kalau belum terlihat gimana? Lah ini. Karena ada mendung tadi. Padahal hari ini sudah 29, tanggal 29 Sya'ban. Atau kalau Ramadan tadi, hari ini sudah 29 Ramadan atau 29 Sya'ban ini. Besok mau puasa atau besok itu mau lebaran kan gitu. Nah ini. Akmal ukmilat, maka disempurnakan apa iddatu hitungan asyari 1 bulan salasin jadi 30 yaman hari. Jadi kalau hari ini udah 29 Sya'ban, malam sore ini malam belum terlihat tanggalnya, berarti besok kita sempurnakan Sya'ban jadi 30, besoknya lagi baru pasti kita puasa gitu. Begitu juga kalau hari ini sudah puasa yang 29, hari ke-29. Tanggal 1 Syawalnya belum terlihat lah ini. Sore tidak terlihat, malam tidak terlihat, ditunggu-tunggu tidak terlihat. Kalau sekarang tidak usah tunggu-tunggu, lo repot. Sudah ada petugasnya ini. Pemerintah ini sudah ada petugasnya. Yang enak kita duduk manis di rumah ini. Sudah ada pengumuman nanti di TV ini. Besok kita puasa. Ya udah puasa. Besok kita itu lebaran. Sudah kita lebaran. Tidak usah ikut-ikutan lihat ke langit lah ini kan. Banyak gawe lain. Banyak gawe lain. Lagi pula penglihatan kita terbatas, tidak pakai alat. Dia punya alat pemerintah. Sudah tinggal kita tunggu aja pengumuman dari pemerintah. Ini. Jadi kalau hari ini tanggal 29 belum terlihat tanggal 1 Syawal lainnya, sudah besok tetap puasa biar jadi 30. Besoknya gimana kalau tidak terlihat? Tidak usah dilihat lagi. Kalau besok itu sudah 30 hari yang ke-30 kita puasa, besoknya ya mesti Syawal. Nah ini udah harus ngelihat, karena setiap bulan itu maksimal tanggal 30. Kalau sudah tanggal 30 ganti bulan kan gitu, gajian. Nah ini. Qala berfirman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian syahr pada bulan, tanggal 1 Ramadan, falyasumhu, maka dia supaya puasa. Maka kita supaya puasa, tidak harus melihat sendiri. Kalau kita diumumkan, diberitahu ya, kita melalui WA, melalui TV, melalui apa, oh besok Ramadan ya, berarti kita harus puasa. Tidak harus lihat sendiri. Oh, aku belum lihat. Tidak puasa lagi. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, radhiyallahu anhu. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi zakara, menyebutkan Nabi Ramadan, bulan Ramadan. Faqala, maka bersabda Nabi, la tasumu, la jangan tasumu puasa kalian hatta tarawul hilal, sehingga melihat tanggal 1 Ramadan. Jadi sebelum melihat tanggal 1 Ramadan jangan puasa. Maksudnya seperti tadi. Nah, ini. Kalau hari sudah tanggal 29, apalagi tanggal 28. Tanggal 28 jangan harap malam ini ngelihat misalnya Sya'ban ya, tanggal 28. Malam ini jangan harap melihat tanggal 1 ini Ramadan. Mana mungkin? Nah ini. Tapi kalau tanggal 29 bisa jadi ini. Artinya kalau hari 29 gitu ya, yang mungkin tuh 29. Jangan lihat sudah tanggal 30, udah usah lihat lagi malah. Yang harus lihat tuh justru tanggal 29, itu wajib dilihat. Nah, dilihat ini kan. Kalau misalnya belum terlihat, nah ini, jangan dulu puasa. Jangan dulu.
Lah ini, cukupkan 30 hari Sya'ban ini. Lah ini. Baru besoknya puasa. Jadi jangan puasa itu maksudnya itu hari 29. Besok kita mulai sajalah jaga-jaga. Tak begitu cara jaga-jaganya. Jaga-jaganya kita justru tidak usah puasa lah ini. Sempurnakan bulan Sya'bannya jadi 30 hari. Begitu juga wala tuftiru, dan jangan berbuka, maksudnya berhenti kalian puasa. Puasa hari pertama, kedua tinggal 29. Lah hari ini kita sudah puasa 29. Besok itu stop aja lah. Capek kita puasanya, lebaran. Jangan dulu lebaran, jangan dulu buka sebelum melihat tanggal. Kalau tidak terlihat berarti kita sempurnakan. Kalau memang tanggal 29 kita ngelihat tanggal ternyata sudah terlihat 1 Syawal, maka walaupun 29 ya berarti kita harus sudah lebaran. Hatta tarahu, sehingga kalian melihat pada tanggal 1 Syawalnya. Fa in qad yawmiya, dimendungkan alaikum atas kalian, ada mendung, ada awan sehingga kalian tidak bisa lihat maksudnya. Faqdiru, maka mengira-ngiralah kalian lahu pada bulan, maksudnya itu ya sudah besok buat tetap kalau Ramadan tetap puasa, kalau bulan Sya'ban ya tetap belum puasa. Nanti setelah 30 Sya'ban besoknya baru kita puasa. Di hadis lain dijelaskan juga sama ini. An Rib'i, qala berkata Rib'i, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum, ketika melihat kalian hilal pada tanggal 1 ini kan Ramadan, fasum, maka puasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu, dan ketika melihat kalian pada 1 Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah, maksudnya berhenti puasanya berhari raya. Fa'anhumma, maka jika dimendungkan alaikum atas kalian, fa'atimu, maka menyempurnakan kalian Sya'ban pada bulan Sya'ban salasin, jadi 30 hari, illa kecuali antarawu, jika melihat kalian al-hilal pada tanggal. Kalau melihat tanggal 1 ya berarti besok itu ini hari raya, tapi kalau belum terlihat berarti sempurnakan. Kalau Ramadan tadi ya sempurnakan Sya'bannya 30 hari baru besoknya puasa. Qabla zalika, sebelum demikian itu Sya'ban. Suma, kemudian sumu, berpuasalah kalian Ramadan, bulan Ramadan salasin 30 hari. Jadi kita puasa Ramadan itu 30 hari. Illa, kecuali antarawul hilal, kecuali kalau kamu melihat hilal tanggal 1 Syawal. Jadi kalau kamu sudah melihat tanggal 1 Syawal baru hari ini sudah baru 29, sudah melihat 1 Syawal malamnya, maka ini tidak perlu puasa lagi. Nah ini. Qabla zalika, sebelum demikian itu 30 hari ini Ramadan. Babuk syahri, bulan, 1 bulan, yakun ada bulan tis'a, 9 wa isrin, dan 20. Nah ini. An bin Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sungguhnya umat ummiyatun. Inna, sungguhnya kami umat ummiyatun, yang ummi tidak bisa baca tulis. Maksudnya Nabi mengakui dirinya tidak bisa baca tulis. La naktubu, tidak menulis aku, maksud Nabi, wala nahsubu, dan tidak bisa menghitung aku. Asyharu, adapun bulan, hakaza wa hakaza wa kaza. Nabi itu mengatakan bahwa 1 bulan itu hakaza wa hakaza wa hakaza. Hakaza itu 10, wa hakaza ditambah 10, wa hakaza dan tambah 10. 10 jari ini loh. Kayak ini. Jadi 30. Kayak ini. Wa khonasa, dan melipat siapa Sulaiman ini perawi hadis, asbu'ahu, pada jari-jarinya, fi salisati, yang ketiga, yakni tis'a wa ishrin, jadi 29, wa salasin, dan 30. Kemudian Nabi ini perawi hadis menjelaskan ini Nabi melipat jarinya, salah satu jarinya misalnya dilipat 1, jadi 29. Ini segini, kemudian segini. Ini. Nah, jadi Ramadan itu ya 29 ini. Atau wasalasin dan 30. Kadang 30, kadang 29. An Ibnu Umar qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyara, adapun Ramadan bulan ini tidak ya Ramadan maupun selain Ramadan, tis'u wa isrun, 9 dan 29. Fala tasum, maka jangan berpuasa kalian hatta sehingga tarauhu, melihat kalian pada hilal tanggal 1 Ramadan. Begitu juga wala tuftiru, dan jangan berbuka, maksudnya berhenti puasa kalian hatta tarauhu, sehingga kalian melihat pada tanggal 1 Syawal. Fa in huma, ketika dimendungkan alaikum atas kalian, faqduru, maka mengira-ngiralah kalian lahu padanya bulan salasin, jadi 30 hari. Sudah disempurnakan jadi 30 hari.
Babu an-niyati, niat fi siyami, dalam berpuasa. An Hafsah zauji Nabi, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, malam yujmi, man barang siapa malam yujmi, yang tidak niat dia siam pada puasa, qabla fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi misalnya khusus Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, di luar Ramadan ya, puasa sunnah apapun itu, yang penting kita belum makan dan minum pagi itu. Nah ini mulai dari subuh, sebelum subuh. Kalau malamnya misalnya makan minum tidak masalah, misalnya tidur ya, terbangun sholat subuh misalnya. Yang penting sebelum subuh itu, setelah subuh, sebelum subuh, kadang-kadang orang sebelum subuh lah minum duluan ya. Udah minum duluan, ini terus mau puasa tidak boleh lagi itu sudah. Nah ini, tapi kalau sebelum subuh, nah ini, belum sebelum waktu subuh maksudnya gitu. Kalau sudah azan ini, sudah azan terus minum ini, kemudian nanti setelah habis subuh mau puasa tidak bisa. Tapi kalau belum azan, belum masuk waktu subuh, minum, makan, gitu kan, itu ibaratnya sahur, gitu ya. Ya nanti kalau misalnya mau berniat, mau puasa aja, nggak apa-apa, itu boleh dia puasa. Kadang-kadang kita bangun ya memang belum makan, belum minum, ya sahur ya enggak, apa enggak. Tapi dari sebelum subuh, dari sudah subuh tadi ya kita belum makan, belum minum. Ternyata paginya berubah pikiran kita mau puasa. Boleh nggak? Boleh. Kalau puasa sunnah biasa. Anna Rasulullah SAW kalau bersabda Nabi, malamnya ini tadi udah jelasin sebenarnya. Jadi kita berartinya harus diniatkan besok Ramadan, maka kita ya jangan sampai kita bulan Ramadan itu kita nunggu dikabari terus lah ini, supaya kita itu juga proaktif, bukan proaktif mencari waktu, bukan, tapi proaktif mencari informasi. Kalau melihat tadi kan kita tidak mampu melihat hilal, tapi kita proaktifnya itu tanya ke kawan, gimana kabarnya, besok itu puasa belum lah ini? Oh belum mas, nah ini kayak gitu. Besok itu puasa lo? Belum lah ini. Dia nanya dari bulan Rejab lah ini. Ya belum lah ini. Nanya itu di bulan Sya'ban ini kan. Nah, ini. Tapi zaman sekarang ini ya sudah bisa dikira-kira, udah ada kalendernya kan gitu. Jadi kalau udah menjelang dekat-dekat hari, ini seminggu sebelumnya ditanya, nanti aja kita tunggu pengumuman pemerintah lah ini. Nah, ini. Jadi kita pun sudah siap-siap kan gitu. Nah ini. Jadi sudah terkabar itu ya kita pastikan, jangan besok itu diem aja, tidak nanya, tidak nyari informasi, tidak. Akhirnya kita tidak tahu bahwa besok itu sudah mulai puasa. Maka kalau sudah tahu besok Ramadan, sudah langsung kita niatkan saja. Prakteknya Nabi tidak perlu dilafazkan, tidak perlu dilafazkan. Yang penting kita niat ibadah itu niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Walaupun dilafazkan niatnya itu puasanya dilafazkan, disebut niatnya karena Allah, tapi puasanya itu karena selain karena Allah lah ini, karena mertua, karena calon istrinya, karena tidak enak di rumah itu ada orang rame kan gitu. Itu walaupun disebut lillahi ta'ala karena Allah lah ini, ya itu namanya tidak karena Allah, itu namanya tidak karena Allah. Jadi kalau Nabi tidak perlu dilapaskan. Yang penting kita terniat besok itu kita mau puasa. Kita tahu besok Ramadan kita niat mau puasa, niat kita karena Allah, walaupun tidak kita lapaskan, tidak kita ucapkan. Nah, ada bab rukhsati fi zalika, bab keringanan dalam demikian itu niat puasa tadi. Jadi apa memang harus diucapkan atau bagaimana dia? Ini ada keringanannya ini. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu idza dakhala, ketika masuk dia alayya atasku Aisyah, kalau Rasul masuk ke rumah saya, kata Aisyah, wala bersabda Nabi, hal indakum ta'amun, adakah di sisi kalian ta'amu makanan? Fa iza, maka ketika kulna, berkata kami, la tidak ada Nabi, katik makanan, bahan makanan juga ada katik, lah ini duit tak katik juga, lah ini utang di warung banyak. Itu kalau kita tidak ada Nabi, tidak ada makanan. Nah ini kalau bersabda Nabi, ini shaimun, sungguhnya aku shaimun, orang yang puasa. Dalam bab keringanan ini ternyata Ramadan, luar Ramadan juga sama, puasa itu yang penting diniati puasa itu ya, tidak harus nunggu, tidak harus sebelumnya, tidak harus malamnya. Ini yang penting kita niat puasa dan niatnya karena Allah. Zada menambah siapa Waqi, fadakhala, maka masuk dia Nabi alain atas kami, yauman akhir, pada hari yang lain. Fakulna, maka bersabda Nabi, ya Rasulullah, fakulna, maka berkata kami Waqi, ya Rasulullah, dia hadiahi lana, bagi kami apa, haisun, makanan,
fahabasnahu, maka menyimpan aku pada makanan laka untukmu Nabi. Nabi, kami tadi dapat makanan, sengaja kami sisihkan untukmu Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, adni, mendekatkanlah engkau hi padanya makanan, ni padaku hi padanya makanan. Saya dekatkan sini makanannya. Dan qala, berkata siapa Tolha, fa asbaha, maka pagi-pagian Nabi shaiman, orang yang puasa, wa aftara, dan berbuka. Jadi pagi itu pernah Nabi itu ya, Aisyah ada makanan, kata Nabi, udah saya puasa. Tiba-tiba misalnya ketemu sahabat Nabi, ini apa? Saya tadi dapat makanan ini, sengaja saya sisihkan untuk Nabi. Nah sini. Jadi gitu. Tadi puasa, terus sekarang buka. Harus buka itu nunggu maghrib enggak? Yang bukan nunggu maghrib itu kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau hari biasa kita puasa itu ya, puasa berapa menit aja boleh. Dapat pahala, dapat dikit tapi kan gitu. Nah, ini. Nah, apalagi jelas tidak ada makan seperti Nabi. Beda nih orang sekarang. Orang sekarang ini boleh pulang-pulang di rumah tidak ada makanan, dibalikkan mejanya, meja dibalikkan ya kan, lemari dilemparkan dibalikkan juga ya kan, kursi dibalik-balikkan, ini apa, piring dilempar-lemparkan, istrinya dibalikkan juga, dibalikkan ke rumah mertuanya. Nah itu kan gitu, sebenarnya salah dia sendiri. Kamu ngasih duit berapa sebulan, nah ini kan tidak ada makanan, terus langsung marah-marah, semua dilempar, semua dibalikkan, istrinya juga dibalikkan ke mertuanya. Nah ini tidak begitu. Yang benar seperti Nabi tadi, kalau tidak ada makanan sudah puasa saja. Mau makan apa? Ya, makanannya tidak ada, ya gitu. Lah ini, mau tidak puasa, ya sudah tidak puasa, tidak dapat pahala. Yang dimakan juga tidak ada. Jadi yang lebih realistis gimana? Kalau tidak ada makanan, puasa saja. Tidak ada makanan, tidak puasa. Siapa tahu kan gitu. Sore nanti sudah ada rezeki. Soalnya kalau kita tidak puasa kan pagi lah mau sarapan, belum ada yang mau dimakan, ya. Siang mau makan siang, belum ada yang bisa dimakan. Sore nanti mau makan lagi, belum ada yang bisa dimakan. Nah, dengan kita puasa, pagi ini bebas. Jadi tidak perlu sarapan. Dah, wong saya puasa. Nah, ini lagi pula kalau mau sarapan, memang tidak ada kan? Iya, memang tidak ada ini. Lah ini ya sudah. Tidak perlu sarapan, saya lagi puasa, kan gitu. Siang nanti gimana? Sudah ada makanannya? Belum Nabi ini, belum ada yang nganter lain. Sudah, saya masih puasa. Oke, saya masih puasa. Siapa tahu sore kadang-kadang sudah ada rezekinya kan gitu. Sambil kita kerja, orang dulu ya kerja pagi, pulang sore dapat rezeki. Tidak cukup untuk 2 hari 3 hari, yang penting sore itu ya sudah ada untuk yang berbuka. Jadi semua itu dibikin simple, dibikin sederhana, dibikin ringan, tidak perlu didramatisir, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dibikin ribut, apalagi tidak perlu dibikin alasan untuk bercerai dari istrinya karena mau makan tidak ada makanan, mau sarapan tidak ada sarapan, akhirnya istrinya yang disalahkan, padahal yang salah dia sendiri kan gitu. Apalagi duitnya ada, kadang-kadang orang yang terlalu kaku itu ya, duitnya ada sebenarnya, ada makan, tidak ada, dimarah-marah bisa-bisan gitu. Sebenarnya tidak ada makan, nah sudah, GoFood aja, ini ambilkan HP ayah, ini langsung GoFood kan gitu. Pesan bubur ayam kan gitu. Pesan ini apa? Ini seblak, ini yang doyan seblak, saya tidak doyan. Itu pesan pempek Palembang kan gitu. Ini sudah, gitu aja. Kalau tidak ada ya GoFood aja. Jadi tidak perlu ribut. Ya tidak ada makanan terus ribut. Istrinya dipulangkan, jangan. Ini GoFood kalau tidak ada. Bukan GoFood ini. Kalau gimana kalau tidak ada makanan, duitnya tidak ada, saldo GoFoodnya juga, GoPay-nya juga tidak ada, gimana itu? Ya puasa aja, itu puasa seperti Nabi tadi gitu. Bab selanjutnya ini penting, kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti berbuat seperti ini, yaitu babun bab la yataqaddamu, tidak boleh mendahului Ramadan, bulan Ramadan bisamin dengan puasa. Jadi untuk menyambut Ramadan kita puasa ini didahului dengan puasa yaumin sehari, walau tidak boleh yaumain 2 hari. Jadi untuk menyambut Ramadan dia puasa sehari atau 2 hari, apalagi 3 hari, apalagi seminggu. Menyambut Ramadan ini saya mau menyambut Ramadan dengan puasa. Itu apa? Latihan. Ini tidak boleh. Ini ada larangannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la yataqaddamanna, jangan mendahului sungguh kalian. Ini bukan kalian, jangan mendahului sungguh ahadukum salah satu kalian Ramadan, pada bulan Ramadan, bisaumi dengan puasa yaumin sehari au yaumain atau 2 hari, illa kecuali ayakuna, jika ada siapa rajul seorang laki-laki, karena dia yasum puasa dia somo pada harinya, fal yasum maka hendaklah puasa dia, silakan puasa dia, zalika demikian itu yaumah hari.
Tak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari atau apalagi lebih, kecuali memang dia sudah biasa puasa. Contoh yang biasa puasa Senin Kemis, misalnya itu ini hari Senin misalnya kan, ini besok itu atau besok atau lusa itu Ramadan ini, atau besok itu Ramadan, maka dia hari Senin dia biasa puasa, enggak apa-apa dia puasa Senin ini. Selasa puasa lagi, puasa Ramadan kan gitu. Atau hari ini Kamis ya kan. Ini Jumat Ramadan misalnya. Dia puasa Kamis ini, Ramadan puasa lagi. Sedangkan Kamis ini puasa sunnah, Jumat dia puasa Ramadan. Itu bukan mendahului puasa, memang dia sudah biasa puasa seperti itu. Ini dia hari-hari biasa tidak pernah puasa, giliran mau Ramadan dia disambut dengan puasa-puasa tadi. Itu yang tidak benar. Tidak boleh. Qala an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yadak, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, pada ucapan dusta, wal amal, dan beramal bihi dengannya dusta, falaisa, maka tidak ada lillah bagi Allah hajatan, hajat. Allah tidak ada hajat, tidak ada keinginan. Ini tidak ada hajat untuk memberi pahala, maksudnya fi ayada, di dalam ayada, jika meninggalkan dia ta'am, makanannya, wa syarabana, minumannya, dan syahwatnya. Ini walaupun dia tidak makan tidak minum, tapi dalam puasanya itu dia tidak meninggalkan kata-kata ucapan-ucapan dusta. Dusta itu ucapan yang tidak sesuai Quran hadis, apalagi bertentangan dengan Quran hadis. Jadi jangan berbicara agama tidak ada dasar Quran hadis, berarti itu dusta. Apalagi berbicara agama bertentangan dengan Quran hadis. Kita harus begini, padahal Nabi melarang ya. Nabi melarang, Allah Rasul melarang. Dia bilang harus begini. Nah ini berarti itu bertentangan, berarti itu dusta, bohong. Jadi bicara agama harus ada dasar Quran hadis. Kalau tidak ada dasar Quran hadis itu dusta, apalagi bertentangan dengan Quran hadis, berarti dusta. Dia berpuasa tapi hobinya dusta. Agama itu dia sekehendaknya saja. Agama itu sesuai dengan pikiran, perasaan, akal, logikanya saja, tidak mengikuti dalil. Maka kita kalau tidak berilmu bisa jadi begitu. Kadang-kadang orang itu seolah hidupnya hebat, punya prinsip hebat, dia merasa punya prinsip hidup. Boleh saja kalau kita punya prinsip, kalau prinsip kita itu berkecocokan, paling tidak bertentangan dengan ini aturan Allah Rasul, Quran hadis, ini tidak bertentangan. Jadi kalau bertentangan, walaupun prinsip lah itu salah, namanya prinsip tapi salah. Jangan berprinsip kalau bertentangan dengan Quran hadis. Yang bagusnya kita prinsip, tidak usah berprinsip. Malah harusnya berprinsip itu ya, kalau sesuai Quran hadis saya terima, saya amalkan. Tidak sesuai Quran hadis saya tidak akan terima, tidak akan amalkan. Itu baru prinsip namanya. Artinya kita bersandar pada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar lah ini. Puasa-puasa, cerita agama, cerita ini. Kamu itu begini loh, kalau puasa tuh harus begini. Ada yang bilang tuh puasa tak boleh berludah nih. Waktu saya kecil itu ada yang susah bener itu tidak berludah itu. Lain. Boleh saja berludah ini, ngapain ini? Ini. Tidak boleh gosok gigi lah ini katanya ini. Padahal setelah kita bahas nanti ya, malah Nabi mau sholat gosok gigi, mau baca Quran gosok gigi. Ramadan ya Ramadan, tidak Ramadan tetap saja Nabi gosok gigi. Yang tidak boleh diminum lah ini kan. Sejar bahasa Palembangnya itu ini kan. Ini ya lumayan seger ya, ditelan dikit ya kan, tidak ada yang tahu juga ya. Kalau mau minum aja kepalangan sekalian. Nah, ya minum dikit ya salah, minum banyak ya salah. Jadi ya kalau puasa benar lah ini. Nah, ini kumur tidak masalah ya, gosok gigi juga tidak masalah. Jadi jangan bicara yang dusta, tidak ada dasar, apalagi bertentangan dengan Quran hadis. Tidak ada pahalanya. Allah tidak ada hajat untuk, walaupun dia tidak puasa, tidak makan, tidak minum, artinya walaupun dia puasa. An Nabi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bersabda Nabi, asyamu, adapun puasa itu junatun, tameng, ibarat tameng. Iza, ketika karena ada siapa adukum salah satu iman orang yang puasa, ini fala yarfus, maka jangan jima dia. Jadi puasa itu tameng, perisai dari neraka, saya menghindarkan kita dari neraka. Tapi kamu puasanya jangan sampai fala yarfus, jangan jima siang hari atau di saat puasa. Nah, ini termasuk bicara mengarah ke situ. Kalau janjian, kalau janji saja, Bu nanti malam ya, lah ini kita ini
musyawarah kan gitu. Musyawarah khusus lah ini. Berdua saja lah. Anak-anak tidak boleh ikut lah ini. Nah, itu sekedar janjian gitu ya, insya Allah boleh lah ini. Yang tidak boleh itu ya bicara-bicara gitu aheho ya. Berdaah-daah itu apa-apa itu jangan. Nah, itu termasuk yarfus. Kalau nanti malam rapat kita lah ini. Rapat gimana Pak kata ibunya? Rapat kilat apa rapat panjang? Ya tergantung keadaan. Kayaknya kuat ya rapat panjang ya kan gitu. Kalau tidak kuat ya rapat kilat saja lah ini. Nah, ini. Siapkan itu segala sesuatunya itu. Kamar kuncinya cari. Jangan malam baru mau cari kunci kamar ini. Gimana Pak ini kunci kamar enggak ada ini. Anak-anak gimana bisa masuk ini. Kamu tuh siang-siang udah dijanjikan itu ya dicari kuncinya itu loh. Akhirnya ya pena untuk nulis itu ya jadikan kunci grendel. Jadi siapkan kalau udah janji. Nah yang enggak boleh tadi ngomong-ngomong porno gitu siang-siang itu tidak boleh. Tapi kalau janjian malamnya insya Allah boleh. Wala dan jangan ya jahal melanggar atau berbuat bodoh kalian. Berbuat bodoh jangan. Puasa-puasa ganggu orang, puasa-puasanya kita orang puasa-puasa ngomong kotor, puasa-puasa ngomong ini apa? Ini memfitnah atau gibah orang lain. Jangan. Itu buat bodoh namanya. Kalau iman itu pintar. Ucapan, perbuatan, apa yang dilihat, apa yang didengar jadi pahala. Kalau apa yang diucapkan, dibuat, didengar, dilihat jadi dosa, bodoh berarti. Nah, jangan berbuat bodoh maksudnya gitu. Jangan berbuat dosa. Kalau berbuat pahala itu berbuat benar, pintar lah ini. Fa'in maka jika imratun seseorang qatala memerangi pada dia atau syatamatu mencaci padanya falyakul maka hendaklah dia berkata ini soimun aku lagi puasa, aku orang yang puasa, saya sedang puasa. Jadi kalau kamu dicaci, dijelek-jelekkan, lah ini kamu diperangi, diajak berantem sebagainya, artinya ditolak saja dengan baik-baik. Maaf saya tidak mau ngeladeni, bukan tidak menghormati gitu. Lah ini saya lagi puasa, lah ini lemes, lah ini. Apalagi semalam tidak sahur, lah ini kan. Buka ini nanti juga belum jelas bukanya ini di mana, makan apa, lah ini kamu di mana ini kan. Dengan siapa lain tidak jelas lah ini. Nah, jadi minta maaf saya tidak bisa ngeladeni berantem lain. Jadi saya ditolak dengan baik-baik. Bab taglizi beratnya tahrimi keharaman al-jima'i menjima hubungan suami istri fi nahari dalam siangnya Ramadan bulan Ramadan. Ini. Ala shaim atau seorang berpuasa wa wujubi dan wajibnya kafaroh tebusannya al-kubra yang besar fi dalamnya. Kafarahnya termasuk besar nanti kalau berhubungan suami istri di bulan Ramadan saat berpuasa. Wa bayaniha dan keterangannya, wanha dan sesungguhnya keterangannya itu tujibu wajib ala mursil atas orang kaya wal mu'sir dan orang miskin. Jadi wajib kafarah itu tidak hanya orang yang mampu, orang yang tidak mampu pun tetap harus membayar kafarahnya. Watas butuh dan tetapnya fi zimmati dalam tanggungan al-usri orang yang miskin hatta sehingga yastati'a ini sampai mampu dia. Artinya bisa jadi utang gitu. Harus dibayar tetap. Ini bisa jadi utang. Ini judulnya saja itu baru panjang. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abi Hurairah, Ja'a datang siapa rajul seorang laki-laki ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka berkata dia rajul, halak tu rusak aku ya Rasulullah, kata rajul itu. Qala bersabda Nabi, wa ma halakaka? Apa yang membuat kamu itu kakak-kakak itu? Apa yang membuat rusak kamu itu? Lain. Qala berkata rajul, waqtu jatuh aku ala imrati atas istriku. Dia jatuh pas di atas istrinya ini. Ini bukan jatuh, bukan itu. Fi Ramadan di bulan Ramadan ini kepleset kan gitu. Istrinya tidur di pinggir di depan pintu kan gitu. Suaminya terpleset lah ini pas nimpa istrinya. Nah ini. Di bulan Ramadan dan saat puasa. Kalau bersama tadi, oh kalau gitu hal tajidu adakah menjumpai engkau tiko lah ini yang memerdekakan engkau rokobatin seorang budak. Kalau kamu bisa memerdekakan budak, ada enggak kamu budak yang bisa dimerdekakan lah ini? Kalau berkata rajul lah, oh enggak ada Nabi. Saya tidak punya budak ya. Nah ini. Kalau bersama Nabi, fahal maka adakah tastati'u mampu engkau ayat antasu jika puasa syahrain 2 bulan mutatabi'an berturut-turut. Nah, kalau gitu kamu saatnya puasa 2 bulan berturut-turut gimana? Bisa enggak? Kalau berkata rajul, oh lah, enggak bisa Nabi. Sebulannya gini, sebulan ini.
sudah begini lah ini, apalagi sudah jatuh-jatuhan ini, jatuh bangun kan gitu. Apalagi 2 bulan Nabi. Kalau bersabda Nabi, fahal tajidu, maka adakah menjumpai engkau matutaimu yang memberi makan engkau sitinan 60 miskinan orang miskin? Ada tak engkau di rumah itu sesuatu yang bisa disedekah untuk memberi makan orang miskin? Lah ini. Untuk memberi makan artinya makanan ya, untuk 60 orang miskin. Kalau berkata Rasulullah, tidak ada Nabi. Lah ini untuk 60 tidak ada. Lah ini 50 tidak ada juga lah ini. 10 tidak ada juga lah ini. Yes, tidak punya ini maksudnya itu. Kalau bersabda Nabi, semua kemudian jalasa duduk dia rajul fa'utiya, maka didatangkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin dengan wadah, fi dalamnya wadah tamrun, ada kormanya, korma lain. Jadi seorang laki-laki itu bingung, dia belum ada keputusan dari Nabi, disuruh merdeka budak dia tidak punya, suruh puasa 2 bulan dia tidak sanggup, disuruh ini ya pemberi makan 60 orang pakai miskin dia tidak mampu. Akhirnya belum ada keputusan, dia duduk di teras, termenung gitu kan. Tiba-tiba Nabi didatangkan ini apa, satu wadah, misalnya ada orang sedekah. Nabi itu dari dulu ya biasa gitu, sering ada yang datang ke rumah Nabi itu, Nabi saya mau sedekah untuk Nabi gitu. Jadi sebenarnya orang tuh sedekah untuk Nabi lah ini, tapi karena Nabi itu sekarang ada lagi kasus, ada masalah ini jamaahnya, akhirnya dia selesaikan untuk jamaahnya. Nah ini, fakul, maka bersabda Nabi, tasodak, menyodakaukanlah engkau rajul bihaza, dengan ini korma. Wala, berkata rajul, nah sudah rajul, bawalah ini korma ini dan sodakohkanlah lah ini. Terus rajul ini jawab, afqara minna, apakah pada yang lebih miskin, lebih fakir, lebih butuh daripada kami? Untuk yang lebih butuh dari kami ya Nabi ini. Fama baina, maka tidak ada antara la baitah, 2 tanah lapang Madinah. Siapa ahlul bait, ahli rumah, ahwaju yang lebih membutuhkan ilahi pada makanan atau korma tadi, minna daripada kami. Nabi, setahu aku dari sini sampai ke sana itu rumah-rumah yang sana saya lihat tidak ada yang lebih butuh kepada korma ini daripada keluarga kami. Kami yang lebih butuh dari korma ini. Kalau keluarga lain itu ada pohon korma, ada kebun korma, mereka ada duit, ya kan, ada harta, ada anu. Kami ini Nabi kebun korma tidak ada, pohon korma tidak ada, duit tidak ada. Ini berarti kami ini yang lebih butuh. Lain. Akhirnya fadhika, maka tertawa siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga pada tampak apa an yabuhu, gigi taringnya. Semua kemudian kala bersabda Nabi sampai kata tidak marah, Nabi tertawa ya kan, daripada Nabi marah lain gitu, tertawa ngenyek Nabi ini, mentang-mentang orang tidak punya terus Nabi ketawa, daripada marah. Jauh, kamu sudah ini tidak punya, ngelanggar gini gimana ya kan? Lebih enak lagi tambah itu rajul terpuruk. Aduh, iya gimana saya ini ya, sudah miskin ya kan, melanggar, tidak bisa kafarohnya. Pasti dia nelongso betul ya. Nah, tapi tidak buat Nabi gitu. Orang udah susah itu Nabi tidak dimarahi, tawa saja, bukan diketawai. Nabi tertawa sendiri, tidak ngajak-ngajak. Ini. Summa kemudian kalau bersabda Nabi, izhab, pergilah engkau, ada urjul, baliklah kau. Fat'imhu, maka memberilah makan engkau, ahlaka, untuk keluargamu. Sudah, untuk keluargamu saja rajul, makalah kamu untuk keluargamu. Nah, keterangannya di hadisnya itu ya, untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan saat dia berpuasa, selain dia membayar kafarah itu, artinya di hari itu dia tuh tidak terus pulang itu dia rajul itu makan korma itu enggak. Atau kayak kita yang di rumah itu terus sudah setelah hubungan suami istri terus bikin super mie, masak mie kan gitu kan. Tidak, hari itu tetap harus berpuasa, lain kan. Terus kafaroh harus dibayarkan, ini kan. Kemudian harus diganti di hari lain. Dianggap itu pahala puasanya batal, tapi hari itu tetap puasa, bukan berarti langsung loh, Mas, kok makan nasi goreng ini piye lah ini pagi-pagi ini. Ini saya ini Mas batal ini. Oh itu. Enggak, kalau hubungan suami istri itu ya tetap melanjutkan puasa walaupun harus diganti di hari lain dan harus membayar kafarohnya. Syarat penting. Babubat taglizi, beratnya fi man, di dalam orang aftara yang berbuka dia tidak puasa maksudnya atau batal amdan dengan sengaja tanpa ada keringanan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah kalau berkata Abi Hurairah kalau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara, barang siapa yang mokel bahasa Jawa membatalkan puasa atau sengaja tidak puasa dari pagi ya, memang tidak sahur tidak ikut, pagi malah bikin sarapan. Yauman sari min Ramadan, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsah, selain keringanan, rukhsah yang memberi keringanan pada keringanan siapa Allah lahu padanya. Lah ini
siapa yang diberi keringanan? Contoh ya orang tua tadi, manula ya, sudah sangat tua, atau ibu-ibu tadi yang hamil atau ada yang menyusui ya, yang mengkhawatirkan itu yang keringanan. Nah ini dia tidak hamil, tidak menyusui, kemudian dia juga belum tua, masih muda kan gitu, masih muda, ganteng kan gitu, istrinya banyak kan gitu, kok tidak puasa kan gitu, maka lam yakdi, maka tidak mencukupi anhu darinya orang apa syamudar puasa setahun. Jadi seandainya dia bayar sehari tidak puasa dengan sengaja, itu dia bayar dengan puasa setahun, itu belum mencukupi. Jadi berapa? Setahun sehari, setahun sebulan, pokoknya tidak cukup kalau puasa setahun. Maksudnya itu jangan sampai kita sampai batal, jangan sampai batal walaupun karena tidak sahur, ya gitu, walaupun ini lagi moodnya lagi buruk, lagi tak mood tetap saja nih, jangan alasan ini ini apa, emosi karena apa, karena emosi sudahlah batalkan saja puasanya, jangan. Nah ini itu bukan keringanan. Nah ini bab asyami, berpuasa yastaqya, muntah, amidan, dengan sengaja. Puasa muntah dengan sengaja, dibuat-buat muntah. Tidak senang bau tertentu diisep-isep biar muntah, atau ambil sesuatu dicolok mulutnya, tenggorokannya, akhirnya wek muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Apa ada orang gitu? Mungkin ada. Nah ini pinter tidak orang itu? Tidak usah tanya, tidak ada kerjaan namanya. Nah ini An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, man barang siapa zara'ahu, yang mengalahkan padanya apa, koiun, muntah, maksudnya tidak sengaja, sudah ditahan-tahan tapi masih muntah, sama seperti ibu hamil, ini dia apa, tetap puasa, karena orang hamil itu tidak ada keringan boleh tidak puasa nih, dia puasa, tapi mungkin karena hamil muda dikit-dikit muntah kan gitu. Nah itu namanya dikalahkan, artinya dia tidak sengaja. Wahwa, dan dia seimun, sedang puasa, falaisa, maka tidak ada alai atasnya orang qadaun, membayar, tidak perlu dibayar, dan dia tidak batal. Nah ini kan, hari itu tetap puasa, bukan berarti dia tidak perlu bayar, setelah muntah dia bikin sarapan, ya enggak. Nah ini tetap puasa, walaupun muntah tetap puasa, dan puasanya tidak dianggap batal, dan sehingga tidak perlu bayar. Wain, dan jika istaqo'a, sengaja muntah dia, ini fal yakdi, maka hendaklah membayar dia. Ini jadi puasanya batal, kemudian dia harus membayar ini apa, puasa di hari lain. Ini itu kerjaan bodoh berarti. Bab nahi, larangan an dari al-wisali, menyambung fis shaum, dalam puasa. Jadi puasa nyambung itu gimana maksudnya? An Ibni Umar, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang dia Nabi an wisal, dari menyambung. Qalu, berkata mereka sahabat, nanya, innaka, sungguh engkau Nabi, tuwasil, menyambung engkau, wala, bersabda Nabi. Ya. Jadi sahabat waktu itu ngerti tapi salah paham. Ini Nabi itu melarang kalau kita itu nyambung puasa. Terus sahabat-sahabat ngomong, kalau Nabi itu saya lihat nyambung terus, Nabi dikit-dikit puasa, lain puasa terus Nabi ini. Ini kamu juga Nabi nyambung terus Nabi lain kan. Kalau bersabda Nabi, ini sungguhnya aku, lastu, tidak ada aku, kahayatikum, seperti keadaan kalian. Ini sungguhnya aku, ota'amu, diberi makan aku, wa usqa, dan diberi minum aku. Ini. Nah, puasa nyambung yang dimaksud di sini adalah puasa misalnya 2 hari, itu 3 hari, atau 4 hari, atau ada seperti dulu, itu seperti orang Indonesia ini dulu, orang yang mau mencari kesaktian itu ya puasa sebulan, puasa apa ini ya, sampai tidak makan ini. Nah kalau puasa terus itu boleh saja, yang penting itu apa, saya ada sahur, ada bukanya gitu, ada makan minumnya, ada sahur dan ada bukanya. Kemudian selain juga dikatakan kalau walaupun ada sahur ada bukanya, tidak boleh juga setiap hari, tidak boleh juga puasa setiap hari. Hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, jangan, tidak boleh, walaupun kuat, walaupun bisa, walaupun juga tidak ada makanan, kuat dan tidak ada makanan sehingga puasa setiap hari, tidak boleh. Bahwa majap yang datang fi qarati, dalam kebencian, mubalaghatin, ini mengeraskan al-istisqa, mengisap air ke hidung, lisain, bagi orang puasa. Nah ini maksudnya ngisap air ke hidung itu saat ini berwudu. Nah ini
an Sami itu Asim ibnu Lakit. Sami itu akunya itu Ismail, kata Ismail aku mendengar dari Asim ini Lakit ibni Sabiro an abi dari bapaknya Asim yaitu Lakit bin Sabiro. Qala berkata bapaknya, Kultu bertanya aku Rasulullah pada ya Rasulullah akhbirni mengabarilah engkau padaku anil wudu dari wudu. Qala bersabda Nabi, asbigi menyempurnakan engkau al wudu pada wudu. Wudu supaya dikerjakan dengan sempurna, dari contoh-contoh tadi dikerjakan sempurna, batas-batasnya yang harus basah dan sebagainya. Wa khilalu dan menyela-nyela bainal asba'i antara jari-jari. Itu termasuk menyempurnakan wudu adalah menyela-nyela jari. Jari itu artinya salah-salah jari itu loh. Nah, digosok-gosok pakai jari sebelahnya. Pakai jari tangan kiri pakai tangan kanan, jari kanan tangan kiri. Karena ini lubang-lubang atau yang nyelempit gini kan kadang-kadang enggak basah itu. Maka harus dipakai jari dibasahi. Itu termasuk menyempurnakan wudu. Wabalik dan mengepolkanlah fil istinsqai dalam dalam menghisap air ke hidung illa kecuali antakuna jika ada engkau seiman orang puasa. Jadi kalau bisa wudu kita itu ngisap air ke hidung itu sebisanya yang bisa. Nah ini diisap gitu air nih pakai dua tangan gitu ya. Keluarkan kemudian di mulutnya ini kumur-kumur gitu. Sebisanya. Kalau saya itu termasuk tidak bisa nih. Kalau banyak-banyak mesti masuk ini nih. Langsung seperti kita itu tenggelam di air. Bahasa dusun kami teberak lah ini. Bukan teberak itu teberak, buang air bukan. Teberak itu ya tenggelam di air itu loh. Masuk sini tuh sakit gitu ya. Nah, ya sebisanya. Ada orang tuh bisa masuk terus dihembuskan. Nah, itu yang bisa. Yang tidak bisa itu ya yang penting hisap sembuskan. Nah gitu. Ini mulutnya belakangan. Kalau mulutnya dulu baru ditahan, bisa nahan ini keisap nanti. Kayak gitu. Jadi dari satu caukan ini ngisap air ke hidung dan sekaligus di mulut. Jadi mulut dulu disap, baru hidung sedikit, langsung sembuskan. Kalau bisa dipolkan, orang yang bisa ngepolkan ya silakan dipolkan. Kecuali engkau lagi puasa, kata Nabi. Kalau lagi puasa sedikit saja ke hidung ini. Soalnya kalau disap air ke hidung yang masuk ke tenggorokan dan ke perut kita kan gitu. Jadi sedikit saja. Kalau di mulut bisa ditahan, lama-lama ya bisa bisa dikeluarkan. Di hidung ini, nah ini los, tidak ada penahannya ini bisa terhisap nanti. Jadi jangan dipolkan kalau Ramadan. Bab qaulilah firman Allah jalla zikrahu yang agung peringatannya. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basyirun wa btahu ma kataballahu lakum. Surah Baqarah 187. Ini nasihat atau pengganti dari mansunya ayat puasa kalian diwajibkan seperti puasanya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa kamu wajib seperti wajibnya puasa orang dulu. Seperti puasa orang dulu itulah wajib kamu itu puasa. Tidak wajib kamu puasa itu tidak seperti puasa dulu tapi seperti ini gitu. Yaitu uhilalakum dihalalkan bagi kalian latasya malamnya puasa apa rafasu jima ila nisaikum pada istri kalian karena hunna libasul lakum mereka istri itu adalah pakaian selimut bagi kalian wa antum dan kalian juga libasul lahun selimut atau pakaian bagi mereka. Alimallahu Allah tahu pada annakum sunni kalian kuntum ada kalian takhtanuna mengkhianati kalian amsakum pada diri kalian fataba maka terima taubat Allah alaikum atas kalian wa afa ankum dan Allah memaafkan dari kalian. Fal ana maka sekarang setelah ayat ini diturunkan malam boleh hubungan sama istri itu basyiruhunna maka menggembirakanlah kalian pada istri. Jadi sebenarnya hubungan suami istri itu suatu ibarat kalau dunia itu ada yang bilang itu adalah surga dunia lah ini surga dunia. Tapi Ramadan dihalangi terutama saat puasa. Dulu awalnya itu bukan hanya saat puasa siang, tapi begitu malam setelah isya sudah tidak boleh lagi. Padahal kalau saat buka sampai ke isya itu waktunya sangat sempit sehingga pusing mau gimana nih mana yang didulukan apa dibarengkan juga tidak mungkin. Apalagi ada 3 makan minum merokok lain gitu. Makan minum pertama hubungan suami istri, kedua ketiga merokok. Karena waktunya sempit bareng ini. Ya makan minum, ya merokok, ya hubungan sama istri. Yes. Lah ini kan. Kayak kereta jakjuk itu jadinya. Lah ini bingung lah ini. Nah, oleh Allah karena keadaan sulit itu ya diberi diperpanjang, diringankan. Nah, malam itu ya diberi waktu yang panjang sampai ke sahur sampai sebelum subuh ya.
mau hubungan suami istri diatur lah, silakan kapan ya kan, makan minum ya bisa diatur. Kalau sekaligus maghrib tuh dipolkan makan itu ya senap ya, nanti susah ibadah malamnya kan gitu, jadi penyakit kan gitu. Jadi santai, bisa sambil ngemil malamnya kan gitu. Nah ini kalau yang merokok sambil merokok, tapi saya tidak nyuruh merokok loh. Ini nih, kalau ada orang tuh hobinya merokok, gimana mau melarangnya kan gitu. Nah ini falana basun, silakan kalau sekarang setelah dibolehkan itu, wa betagu dan mencarilah kalian, maka taballah apa yang telah Allah wajibkan lakum atas kalian. Diniati hubungan suami istri itu untuk mencari keturunan. Anil Barok, dari Barok radhiyallahu anhu, kalau berkata Barok, karena ada siapa ashabul, beberapa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi, iza ketika itu, karena ada rajulun, seorang laki-laki, shaiman orang yang berpuasa, fahadhara maka datang apa al-iftaru, waktunya berbuka, fanama maka tertidur dia. Jadi dia kerja berat, menunggu hampir maghrib itu dia tertidur, namanya tertidur ya. Nah ini dia qabla, sebelum ayiftira, berbuka dia. Sebelum berbuka, karena ketiduran, waktunya berbuka dia malah tidak berbuka. Lam yakul, tidak makan dia lailatahu, malamnya, karena malam sudah tidak boleh lagi makan, sudah isya tidak boleh lagi makan. Waktu buka dia tidak buka. Walan tidak yaumahu, pada siangnya, karena dia hari itu puasa ya. Waktu berbuka dia tidak berbuka, malamnya sudah tidak boleh lagi. Hatta sehingga yumsia, sore ini. Jadi siangnya dia tidak makan sampai sore, waktunya berbuka dia tertidur. Malam sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Wa inna, sungguhnya Qaisa ibni Sirmah ini al-Ansari, ini nama sahabat itu Qais bin Sirmah, orang Ansor, karena ada dia shaiman orang yang berpuasa, falamma maka ketika hadara datang al-iftar, waktunya berbuka, ata datang dia imrata, pada istrinya, faqala maka berkata dia lah padanya istri, indaka ta'am, ini apakah di sisimu ada makanan lah ini. Nah, ada yang tertidur tadi, ada yang dia menemui istrinya nanya ada makanan itu untuk berbuka. Qala berkata istrinya, la tidak ada, walakin dan akan tetapi antoliku, berangkat aku. Tidak ada, nanti saya ke warung dulu, nanti saya beli dulu di warung ini. Fa'at lubu, maka mencari aku, laka untukmu, nanti ku cari dulu makan untukmu. Kamu senangnya apa? Nah ini nanti saya akan carikan pindang ya, pindang iwak gabus lah ini. Nah, ini makanan ada yang mau harinya Sirmah itu yang malu bekerja dia, faqalabat maka mengalahkan padanya ainahu, matanya. Maksudnya itu dia nunggu istri nyiapkan buka tadi, dia tertidur. Faja'athu maka datang padanya Sirmah, siapa imratu, istrinya. Falamma maka ketika itu ra'athu melihat dia istri pada Sirmah, qalat berkata istri, khaibatal laka, wahai rugi engkau suamiku, kamu ketiduran waktunya buka ini. Falamma maka ketika intasofa, ini setengah siang, an-nahar siang, ini sudah setengah siang besoknya, malamnya itu dia puasa, besok baru setengah hari. Gosya maka dipingsankan alih atasnya Sirmah, fazikira maka dilaporkan, jalika demikian itu kejadian li Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi sebelum pergantian cara berpuasa, masa berpuasa itu diturunkan ayat itu beberapa kejadian yang melatar belakanginya. Itu ada orang yang puasa, waktunya buka dia ketiduran, kemudian melanjutkan puasa malamnya, besoknya baru setengah hari dia sudah pingsan, akhirnya dilaporkan pada Nabi. Fanazalat maka turun hasil ayat ini, ayat uhilla lakum la tasyami warfasu ila nisaikum, yaitu malamnya dibolehkan kalian menyimak istri ini, dan wakul washrobu ini wa farihu, dan maka gembira mereka biha dengan ayat ini, farahan dengan suatu kegembiraan sadidan yang sangat. Wa nazalat, dan turun ditambah lagi ayatnya itu wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian, hatta sehingga tabayyana lakum, jelas bagi kalian, khaitul abyad, benang yang putih, min khaitil aswad, dari benang yang hitam, maksudnya minal fajr, dari fajar. Jadi boleh makan sampai sebelum subuh. Jadi waktunya panjang, malam bisa hubungan sama istri. Waduh bahagia ini sahabat-sahabat waktu itu setelah keturunan ayat ini. Maka puasa sebelumnya yang mana malam itu tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh makan minum, itu dimansunansenya ayat ini. Kiranya demikian saja dalam kesempatan ini kami menyampaikan hadis-hadis tentang berpuasa. Insya Allah akan dilanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Sekiranya ada kurangan, kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Atas perhatian kami syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.